Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Fauzi sebagai siswa di SMA Boswa School Makassar yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi ketenaga kerjaan dan pengangguran. Terdapat beberapa istilah-istilah dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah tenaga kerja atau orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah angkatan kerja, yaitu penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga adalah kesempatan kerja, yaitu lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Dan yang terakhir adalah pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi seperti yang kita ketahui, upah itu biasanya erat kaitannya dengan uang. Tetapi bisa saja imbalan lain berupa upah tersebut itu bisa dalam bentuk bukan uang sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak. Selanjutnya adalah kondisi penduduk yang usia kerja itu ada di kisaran 15 tahun sampai 64 tahun. Dan kondisi bukan usia kerja itu ada di bawah 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Pada usia kerja 15 sampai 16 tahun itu terbagi lagi dibagi menjadi dua, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Yang bukan termasuk angkatan kerja adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, dan siswa yang masih bersekolah di rentan TK sampai SMA. Adapun bukan angkatan kerja yang masih tergolong menjadi dua bagian lagi, yaitu yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan sementara tidak bekerja atau bisa dibilang seperti cuti dalam perusahaan tersebut. Adapun pengangguran itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah punya pekerjaan tapi belum memulai pekerjaan tersebut. Adapun jenis tenaga kerja menurut kualitasnya, yang pertama adalah bekerja pendidikan. Tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan didapatkan dari proses pendidikan seperti dokter, guru, dan teknisi. Selanjutnya adalah pekerja terampil atau tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu yang didapatkan dari pelatihan atau kebiasaan. Contohnya seperti tukang kayu, penjahit, dan sopir. Dan yang terakhir adalah pekerja kasar atau tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu, melainkan hanya mengandalkan tenaga. Contohnya adalah tukang angkut dan kuli bangunan. Selanjutnya ada jenis tenaga kerja menurut status atau ikatannya. Yang pertama adalah pekerja lepas atau biasa yang sering disebut freelance, karena seseorang yang bekerja lepas itu adalah dia bekerja sendiri dan tidak berkomitmen dan terikat janji pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah pekerja kontrak. Pekerja kontrak ini bisa diartikan sebagai selebgram yang sedang mengendorse barang di sosial medianya, yaitu seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati dalam sebuah perjanjian tertulis. Dan yang ketiga adalah pekerja tetap, yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Selanjutnya ada indikator ketenaga kerjaan atau rasio ketergantungan, dependency ratio. Rasio ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Usia non produktif adalah usia 0 sampai 14 tahun dan usia di atas 65 tahun. Dan usia produktif adalah usia 15 sampai 64 tahun. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang biasa disebut dengan TPAK, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja adalah hubungan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin besar penyedia tenaga kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka atau TPT atau perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya kita memasuki materi pengangguran. Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Terdapat 4 jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran struktural karena perubahan struktural ekonomi. Yang kedua adalah pengangguran friksional, artinya karena tidak ada titik temu antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Yang ketiga adalah pengangguran siklikal atau menurunnya kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.
Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yang pertama adalah pengangguran terbuka atau pengangguran yang kesempatan kerjanya lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja sehingga tidak bekerja sama sekali. Yang kedua adalah pengangguran terselubung atau kelebihan tenaga kerja atau tidak sesuai dengan kompetensi pekerja tersebut. Yang ketiga adalah pengangguran musiman yang terjadi akibat pergantian musim. Yang terakhir adalah pengangguran setengah menganggur yang terjadi karena penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu. Adapun dampak pengangguran, pengangguran menjadi masalah klasik dalam ketenagakerjaan. Berikut tabel yang menunjukkan dampak pengangguran berdasarkan ekonomi, yaitu turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Yang kedua adalah sosial atau memberikan beban psikologis bagi pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Selain itu, meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat seperti pajak miskin dan jaminan kesehatan. Adapun pengangguran karena pendidikan yaitu meningkatnya angka putus sekolah. Adapun kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yaitu kredit usaha rakyat atau program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Adapun pemberdayaan masyarakat atau upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Adapun program wajib belajar 9 tahun yaitu menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun sampai sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Dan yang terakhir adalah program padat karya atau kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Sekian mungkin materi tenaga kerjaan dan pengangguran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, dapat ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.